selamat siang semuanya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Senang sekali kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman Hotelia yang telah bergabung dalam webinar pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Pramestik Sakti, selaku Senior Business Development Manager dari Yanoja Cloud Solution. Hari ini kita akan membawakan webinar terkait Streamline Hotel Operation with Modern Technology Solution di Indonesia. Yang mana pada materi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Adi Purnama selaku Business Development Manager dari Yanoja Cloud Solution. Dan kita juga memiliki tamu spesial, yaitu Bapak Dino Nugroho dari Founder dan CEO Planet HMS. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pada sesi webinar pada siang hari ini akan saya sampaikan di mana pada webinar hari ini kita akan memasuki sesi materi, di mana materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Adi Purnama, kemudian kita akan memasuki materi dari Bapak Dino, kemudian kita akan memasuki sesi Q&A, di mana Q&A ini nanti diharapkan Bapak Ibu untuk mengisikan kolom pertanyaan, pada kolom pertanyaan ya Bapak Ibu sekalian, jangan di kolom chat biasa seperti itu. Dan diharapkan Bapak Ibu sekalian memberikan pertanyaan terbaik karena nanti akan ada sesi door prize di mana kita akan memberikan door prize untuk pertanyaan terbaik. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Adi Purnama. Oke, Mesti, terima kasih. Suara saya terdengar nggak ya, Bu Mesti ya? Ya, terdengar Bapak. Oke. Silahkan. Bu Mesti, sebelumnya mungkin saya bantu remind aja untuk ini, Bu Mesti, link registrasi ulang untuk door prize-nya mungkin boleh dibantu share di kolom chat. Oh iya, Iya. sebentar Bapak Ibu ya. Oke, teman-teman sekalian, selagi menunggu dari rekan saya, Ibu Pramesti, dia akan share link untuk registrasi ulang. Itu sudah muncul ya, Bu Mesti ya, linknya ya? Sudah Bapak. Iya, itu kalau teman-teman lihat sekalian di kolom chat itu adalah link registrasi ulang, di mana nanti di situ akan perlu input nama teman-teman sekalian, nomor handphone, kemudian nanti itu akan diundi pada sesi door prize, di mana itu akan menggunakan aplikasi spin and wheel, kayak gitu. Jadi kita butuh teman-teman untuk registrasi ulang pada link yang sudah diberikan oleh Ibu Pramesti ya. Oke. Sekali lagi, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah datang dan hadir di webinar Yanoja kali ini. Dan perkenalkan, saya Adi Purnama, sekali lagi Business Development Manager dari Yanoja Cloud Solution. Dan pada hari ini kita akan bahas mengenai Streamline Hotel Operation with Modern Technology Solution. Di mana kalau misal diartikan ke bahasa Indonesia, artinya adalah mempermudah nih mengefisiensi operasional hotel dengan sistem teknologi yang ada, di mana ini akan disupport dengan Yanolja. Dan tidak juga lupa, saya mengingatkan nanti ada gestar kami, yaitu Pak Dino Nugroho dari Planet KMS yang juga akan menjelaskan apa sih koneksi ataupun hubungan antara Yanolja dengan Planet KMS. Oke, saya akan lanjut ke screen selanjutnya. Oke. Nah, teman-teman sekalian begini, teman-teman hotel ya maksud saya ya. Jadi dari Yanolja dan juga Planet HMS ini ingin mengetahui sebenarnya tentang teman-teman. Jadi ada tampilan box di dalam layar masing-masing yang mohon dipilih. Ini sebenarnya properti dari teman-teman itu apa ya? Kami pengen mengetahui. Jadi apakah itu hotel kah, apa restoran, apartemen, atau bahkan vacation rental ataupun chain property kayak gitu. Jadi mohon dibantu waktunya sebentar untuk diklik sehingga nanti akan ada hasil dari polling ini. Sudah diklik, mungkin nanti akan muncul hasilnya jika sudah. Ini hanya sebentar saja. Oke, jadi tadi seperti yang sudah saya informasikan ya, sebenarnya kami pengen mengetahui nih dari partisipan yang sudah hadir hari ini, propertinya itu apa saja, kayak gitu. Karena nanti akan ada juga pembahasan pada slide selanjutnya, supaya bisa memahami sebenarnya produk Yanolja ini lebih tepatnya ke siapa, kayak gitu. Oke, untuk hasilnya sebentar, kita tunggu sebentar. Oke.
So for the result, we will be showing on the screen, Shreya. We can proceed ahead. Oke, thank you. Oke, teman-teman, untuk hasilnya nanti akan kami sampaikan kembali. Oke, nah, jadi begini teman-teman, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Pramesti dan saya, kami adalah dari Yanolja Cloud Solution. Nah, tentunya teman-teman pengen mengetahui nih, sebenarnya Yanolja Cloud Solution ini background perusahaannya itu apa, kayak gitu. Jadi Yanolja Cloud Solution ini sudah berdiri sejak tahun 2005, tapi namanya teman-teman itu tidak langsung dengan Yanolja Cloud Solution, tapi dengan Easy Technosis. Nah, itu sudah dari tahun 2005 dan berdirinya itu di India, headquarter-nya di India. Nah, kemudian pada tahun 2019, Yanolja ini diakuisisi oleh perusahaan atau startup unicorn dari Korea Selatan atas nama Yanolja dan berubah menjadi Yanolja Cloud Solution. Nah, komitmen kami atau goals yang kami inginkan adalah membantu nih bisnis perhotelan, baik itu skala kecil, menengah, ataupun besar. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apakah Yanolja ini produknya hanya cocok untuk hotel-hotel yang berskala besar, tapi itu tidak benar ya. Dalam artiannya memang produk Yanolja itu bisa juga untuk skala kecil dan skala menengah seperti yang sudah saya informasikan. Dan enaknya lagi di sini teknologi yang ditawarkan oleh Yanolja itu cukup kompleks, cukup detail dan sangat lengkap karena disupport oleh tim secara 24 jam maksud saya itu setiap harinya dan juga pengimplementasian dari produk-produknya itu 100% diimplementasikan atau dibantu proses onboardingnya. Kemudian juga untuk trainingnya nih teman-teman, kalau mungkin teman-teman pernah dengar dari kompetitor kami, itu mereka melakukan training atas produknya, tapi berbayar. Nah, kalau dengan Yanolja ini enggak. Jadi kalau Yanolja, itu produknya diberikan training oleh account manager kami yang ada di Indonesia, dan itu free. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena ini tidak ada tambahan biaya sama sekali. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sebagai hotelier, sebagai pelaku bisnis, mungkin sebagai owner juga, dan sebagai manajer di masing-masing properti, teman-teman ini pasti akan fokus ke beberapa hal. Mungkin materi ini juga sempat kami bicarakan di webinar yang sebelumnya, tapi saya perlu ingatkan lagi nih sebagai hotelier apa aja sih poin-poin yang sangat penting yang perlu diperhatikan pada kesehariannya. Pertama, kita perlu memperhatikan dari guest experience-nya, karena kalau guest-nya happy, guest-nya senang, pasti tentunya lagi mereka akan balik. Nah, ini artinya akan menciptakan revenue yang berkesinambungan di properti teman-teman. Nah, kemudiannya juga untuk daily operasionalnya, ini adalah poin yang perlu difokuskan sebagai pelaku bisnis dari perhotelan, karena dengan jadi operasionalnya yang lancar, yang smooth, yang efektif dan efisien, maka hal ini mempengaruhi kinerja dari tim teman-teman yang ada di properti dan juga pastinya akan berpengaruh ke servis dan pelayanan ke tamu-tamunya. Nah, untuk poin yang ketiga tentunya adalah hal yang sangat diperhatikan ya sebagai owner nih biasanya. Owner pengennya adalah cost-nya diminimalisir kayak gitu. Nah, ini adalah poin yang memang sangat krusial juga kayak gitu. Jadi dengan adanya cost operasional, maka itu perlu diminimalisir sehingga revenue yang diperoleh masing-masing properti itu bisa maksimal. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, dari poin-poin yang sudah saya bahas, apa yang perlu difokuskan sebagai hotelier, sebagai owner, tapi ini ada kendalanya. Nah, kendalanya itu apa aja sih, teman-teman? Pertama, di sini semakin banyaknya bermunculan kompetitor pastinya. Kompetitor baik hotel yang ada di resort, misalnya, maksud saya resort hotel, seperti di area Bali, daerah Bogor, di daerah Bandung, bahkan juga di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya itu kompetitor baik itu hotel itu selalu bermunculan dan juga VHO juga tentu teman-teman sudah sadari makin banyak ya seiring semakin tahun itu semakin bertambah jumlahnya. Nah, kemudian juga untuk operasional cost teman-teman. Ini yang menjadi kendala kenapa poin-poin yang tadi itu kadang-kadang mungkin terhambat kayak gitu loh. Karena operasional cost baik dari segi SDM, kemudian mungkin internet, biaya listrik, biaya air dan bahkan juga biaya ataupun cost untuk teknologi yang teman-teman pergunakan itu juga semakin meningkat setiap tahunnya. Dan yang paling pentingnya juga di poin ketiga ini adalah yang menjadi hambatan adalah dari tamu-tamunya sendiri. Ya, karena kenapa teman-teman saya bilang seperti ini? Karena ekspektasi dari tamu itu makin hari, makin bulan, makin tahun itu semakin meningkat.
mereka demand kita sebagai properti ataupun hotelier itu memberikan servis yang makin hari makin improve, makin baik. Dan juga tren di dunia perhotelan atau di bisnis perhotelan itu selalu berubah dan cenderungnya dinamis dan cenderungnya makin naik. Selalu demand-nya itu makin tinggi dan harus perfect gitu. Nah, ini adalah beberapa hambatan yang sudah kami surveikan. Nah, kemudian tadi saya perlu bahas nih juga, Yanolja ini menyediakan teknologi yang seperti yang sudah saya informasikan. Tapi teknologi yang disediakan ataupun peran penting dari teknologi di dunia perhotelan atau di hospitality industry itu sebenarnya untuk apa? Ini kurang lebihnya sama seperti beberapa poin yang sudah saya sampaikan. Pertama, dengan adanya teknologi, maka operasional keseharian di masing-masing properti teman-teman itu akan lebih smooth, akan lebih mudah dan efektif dan efisien, kayak gitu. Dan kedua, pastinya itu mengimprove guest experience. Nah, di sini akan jadi pertanyaan nih buat teman-teman, apa hubungannya teknologi yang dipergunakan di perhotelan atau di properti teman-teman mempengaruhi guest experience-nya? Tentu mempengaruhi teman-teman. Saya jelaskan ataupun saya berikan contoh dua. Pertama, misalkan ada properti A yang masih menggunakan manual, misalnya formulir registrasi check-in-nya masih menggunakan kertas, kayak gitu belum paperless. Nah, itu pasti akan makin banyak waktu yang terbuang pada saat front office team-nya menghandle check-in. Tapi ketika sudah memanfaatkan teknologi, maksud saya, maka waktu itu akan lebih efektif dan efisien. Misalnya pasportnya tinggal di-scan, maka langsung muncul ke PMS-nya. Semua data-data tamunya sudah lengkap dan komplit, maka dari front office-nya tinggal mencekin-kannya saja, tinggal konfirmasi check-in, konfirmasi ulang detail dari reservasi tamu pada saat check-in. Nah, kemudian juga yang kedua, misalkan properti teman-teman mempergunakan beberapa channel online, akun online travel agent, misalkan Traveloka, Booking.com, Agoda, dan sebagainya, maka dengan sistem yang diprovide-kan atau teknologi yang ada ini sudah memungkinkan nih teman-teman buat create promosi, buat create package. Maka dengan adanya promosi, dengan adanya package dari OTA yang teman-teman pergunakan, itu akan mengimprove atau akan menambah guest experience-nya sehingga mereka akan lebih suka untuk stay di properti teman-teman. Nah, kemudian pasti tadi ini balik lagi ke poin yang sebelumnya, increase efisiensi. Pastinya, kalau operasionalnya sudah berjalan dengan lancar, pasti ini efisiensi. Mengurangi error, bahkan mengeliminasi error dan juga mengurangi delay. Gitu. Nah, dan pada akhirnya ke semua hal ini akan mempengaruhi cost juga. Jadi yang tadinya mungkin tadi properti A tadi masih banyak nih teman-teman menggunakan buku untuk check-in-nya, masih menggunakan formulir hard copy buat check-in-nya. Tapi dengan adanya sistem, nah itu dia sudah saving cost karena database-nya tercentralize di satu sistem dan tidak mubazir dalam artiannya kertas-kertas itu mengurangilah cost penggunaan kertas-kertas. Itu sebagai contoh yang paling mudah. Nah, oke, di sini tadi seperti yang saya bilang, Yanolja ini hadir teman-teman, memberikan solusi atau yang kami sebutnya one stop solution. Kenapa? Karena dia menyediakan teknologi ataupun sistem perhotelan yang lengkap dari front office-nya, dari housekeeping-nya, dari engineering-nya, dari finance, bahkan sampai ke restorannya. Itu lengkap semuanya. Nah, teknologi yang sudah di-provide-kan atau disediakan sama Yanolja ini sudah teknologi yang terbaik kayak gitu. Kenapa saya bisa bilang yang terbaik? Karena berdasarkan pengalaman kami sudah 19 tahun Yanolja berdiri, sudah melakukan banyak improvement kayak gitu dan juga pelayanannya sudah pasti yang terbaik yang kami berikan ke klien-klien kami dan untuk harga itu kompetitif dan bersaing. Dalam artian di sini pasti terjangkau juga gitu. Nah, kemudian untuk di slide selanjutnya tadi saya sudah sampaikan banyak hal nih teman-teman ya mengenai apa namanya Yanolja merupakan sistem perhotelan, tapi produknya apa gitu. Nah, ini produknya Yanolja teman-teman seperti yang ada tampil pada screen saya saat ini. Ada 7 produk Yanolja. Pertama, ini mungkin teman-teman lebih aware-nya atau lebih sering dengarnya disebut PMS ataupun Property Management System. Tapi kalau di Yanolja kami sebutnya itu easy absolute. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan nih buat teman-teman ya. Kenapa masih ada kata-kata easy walaupun perusahaannya sudah berubah menjadi Yanolja? Oke, sebenarnya ini tidak mempengaruhi antara Yanolja dengan easy-nya, itu hanya untuk nama produknya saja supaya teman-teman mungkin yang dulunya sudah mengikuti Yanolja dari periode easy itu masih aware dengan produk-produknya. Jadi namanya tetap menggunakan easy absolute, tapi ini adalah PMS.
di mana memungkinkan properti front office timnya untuk melakukan check-in check-out, kemudian untuk melakukan city ledger, melakukan cashiering, bahkan untuk housekeepingnya itu bisa update room status, kemudian engineering timnya bisa melakukan penginputan work order dan sebagainya. Nah, saya sampai ke produk kedua, teman-teman. Nah, produk yang kedua ini cukup menarik karena sebenarnya ini adalah yang pengen kami sampaikan pada saat webinar kali ini, yaitu Channel Manager, Booking Engine, dan juga website. Itu nanti akan dipertegas kembali oleh pelayanan yang akan diberikan oleh gestar kami Pak Dino yang dari Planet HMS. Nah, untuk Channel Manager kami sebutnya EasyCentrix. Nah, Channel Manager ini apa sih teman-teman? Jadi Channel Manager ini kalau properti punya banyak nih punya beberapa OTA atau bahkan banyak misalnya Agoda, Booking.com, Tiket.com, Expedia, Airbnb, dan sebagainya. Tentu setiap masing-masing OTA itu punya yang namanya extranet. Dan kalau teman-teman bayangkan ya, punya 10 OTA, artinya teman-teman punya 10 extranet yang berbeda. Nah, tapi dengan adanya channel manager, semuanya kumpul nih teman-teman. Misalnya saya properti A, punya 10 OTA. Maka OTA yang 10 ini akan muncul di dalam channel manager EasyCentrix Yanoja, sehingga teman-teman mudah untuk mengatur harga kamarnya, mengatur package dan promonya, mengatur inventory kamarnya, gitu. Nah, jadi ini sangat penting teman-teman, apalagi untuk properti-properti yang sudah cukup besar dan banyak menggunakan OTA atau aktif di OTA. Nah, untuk produk ketiga, ini adalah booking engine, teman-teman. Nah, booking engine itu kami sebutnya di Yanoja itu easy reservation. Nah, tapi sebenarnya booking engine itu apa ya? Sebenarnya adalah mesin pemesanan, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman di dunia perhotelan atau bahkan yang bukan bekerja di bidang perhotelan, itu adalah suatu sistem yang bisa mengizinkan atau memperbolehkan tamu-tamu melakukan pemesanan atau reservasi kamar pada si propertinya. Misal tadi si properti A punya booking engine. Nah, tamunya nggak mau nih teman-teman bookingnya lewat OTA kayak gitu, pengennya langsung lewat si propertinya. Nah, itu bisa diarahkan si booking engine, teman-teman. Nah, jadi booking engine ini sifatnya adalah channel langsung yang dimiliki si propertinya, sehingga ketika ada tamu yang melakukan reservasi kamar, itu tidak ada komisi yang dipotongkan. Kenapa tidak ada komisi? Karena balik lagi ini channel langsung yang dimiliki sama propertinya. Sedangkan kalau OTA itu balik lagi masing-masing ada akun-akun OTA-nya yang mengaplikan komisi. Jadi perlu dibedakan ya teman-teman. Keduanya ini krusial, tapi secara fungsinya dia berbeda. OTA lebih ke visibilitas, tapi kalau dari properti pengen lebih mandiri, independen, dan meningkatkan revenue, maka dia butuh si booking engine. Gitu. Nah, produk yang selanjutnya yang mau saya konekkan, di sini langsung saya agak loncat ke produk nomor 5, kami sebutnya Easy Panorama, tapi ini adalah website. Nah, website ini balik lagi ada hubungannya dengan si booking engine, teman-teman. Tapi baik website, baik booking engine itu bisa standalone, dalam artiannya dia bisa berdiri sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman properti A, misalnya punya Easy Panorama atau menggunakan Easy Panorama dari Yanoja, tapi tidak terkoneksi dengan booking engine, maka isi dari websitenya itu hanya berupa tampilan misalkan foto-foto dari propertinya, foto-foto dari kamarnya, kemudian juga detail dari term and condition untuk check-in check-out, misalnya umur sekian harus menggunakan ID card, check-in pukul 2 siang, check-out pukul 12 siang. Nah, itu semua bisa dikumpulkan pada website sehingga propertinya memiliki informasi yang detail untuk calon tamunya kayak gitu. Ini juga balik lagi dari sisi marketing dari propertinya ya teman-teman ya, karena website itu menambah visibilitas. Nah, ketika sudah dikonekkan dengan booking engine tadi teman-teman, maka ini makin lengkap nih. Udah ada website, udah ada booking engine, maka ketika ada tamu yang pengen melakukan reservasi kamar di website teman-teman, itu dia melihat dulu nih websitenya, wah lengkap ya, misalnya fasilitasnya kayak gitu, tentang hotelnya, lokasinya di mana. Nah, ketika dia pengen klik book now, maka dia akan terkoneksi teman-teman dengan si booking engine gitu. Nah, saya mundur lagi teman-teman untuk produk yang sebelumnya, itu namanya Easy Optimus. Nah, Easy Optimus ini adalah sistem cashiering teman-teman untuk restoran. Nah, mungkin teman-teman lebih aware-nya kalau di Indonesia itu kita sebutnya POS ya, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya restoran dan hotel kayak gitu, dan hanya restoran, maka bisa menggunakan si Easy Optimus ini. Nah, untuk produk selanjutnya adalah produk nomor 6 kami sebutnya EasyMin, teman-teman. EasyMin ini menarik poinnya, teman-teman. Dia adalah revenue management, ataupun biasanya dari orang-orang lebih aware-nya,
itu dynamic pricing. Untuk detailnya seperti apa, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Tapi saya coba bantu informasikan produk dari kami yang ketujuh namanya EasyPay. Ah, EasyPay ini apa teman-teman? Jadi EasyPay ini adalah payment gateway dari Yanolja sendiri, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar ya payment gateway di Indonesia ada beberapa hal yang sudah cukup familiar yang digunakan di apa namanya dunia perhotelan. Tapi di Yanolja pun kami punya nih payment gateway-nya sendiri yang kami sebut EasyPay. Nah, jadi jika teman-teman tertarik, nanti bisa hubungi saya, nanti akan saya bantu jelaskan lagi. Nah, oke teman-teman, di sini sebelum saya coba masuk mengenai si revenue management, kami pengen mengadakan polling satu lagi, mohon dipilih ya teman-teman ya. Apakah teman-teman ini propertinya sudah menggunakan hotel PMS? Kayak gitu. Kalau memang sudah, diklik yes. Kalau memang belum, diklik no. Kayak gitu. Mohon dibantu ya teman-teman, ini cuma sebentar saja kok. Oke. Mungkin dari teman-teman bertanya ya kenapa ada polling lagi, polling lagi. Pollingnya ada beberapa lagi teman-teman, tapi balik lagi ini adalah sifatnya supaya dari Yanolja dan juga Planet HMS paham betul nih kayak gitu partisipan-partisipan hari ini sebenarnya apakah sudah menggunakan sistem, propertinya seperti apa dan bagaimana. Kayak gitu. Oke, untuk pollingnya sudah selesai, nanti hasilnya akan kami tunjukkan kembali. Nah, untuk page selanjutnya, sebentar. Oke, nah tadi saya sudah bilang Yanolja merupakan sistem perhotelan atau perusahaan yang menyediakan teknologi untuk dunia perhotelan. Nah, perlu diketahui juga tambahan informasi teman-teman. Yanolja ini sifatnya adalah cloud-based. Mungkin beberapa properti dari teman-teman saat ini itu sudah paham banget ya yang namanya cloud-based itu seperti apa. Tapi ada juga yang saya yakin mungkin properti-properti yang masih menggunakan sistem yang harus diinstal di satu device, dalam artinya satu komputer atau satu server kayak gitu. Tapi dengan Yanolja, karena dia cloud-based teman-teman, ini enak diaksesnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin maaf ya misalnya lagi libur tapi tetap pengen monitoring propertinya, nah itu bisa di copy paste link dari aplikasi Yanolja atau sistem Yanolja itu baik itu di laptop ataupun di komputer. Nah kemudian enaknya juga seperti yang ada pada gambar saat ini, itu setiap aplikasi Yanolja, contoh yang paling kiri ya teman-teman ya, itu yang tulisannya Hotel PMS, maka itu bisa cover untuk PMS dan juga Channel Manager kayak gitu. Nah, ini bisa di-download melalui Play Store ataupun melalui App Store, kayak gitu. Nah, untuk yang tengah, teman-teman, ini adalah contoh tampilan. Jadi, teman-teman kalau misalnya multiple property ataupun hotel group ya, misalnya properti A, tapi punya hotelnya misalkan 5 nih teman-teman, kayak gitu. Ada yang di Bandung, ada yang di Bali, Surabaya, dan sebagainya. Nah, dalam satu aplikasi Yanolja, itu contohnya seperti ini PMS, dia bisa cover beberapa properti 5 tadi. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir nih kok, saya punya properti banyak nih, terutama buat owner mungkin ya. Mungkin orang ngerasa bingung, ini saya punya properti 5 atau bahkan 10 kayak gitu. Wah, ngerasanya takutnya kerepotan kalau sistemnya harus banyak yang di-download. Tapi nggak perlu khawatir. Karena sistemnya Yanolja, ketika sudah di-download di handphone, tampilannya akan seperti ini, bisa akses dan berpindah-pindah ke properti yang lainnya. Gitu teman-teman. Nah, buat yang terakhir, sistem yang tampil pada layar sekarang ini, itu disebutnya tadi yang Optimus teman-teman, ataupun POS buat restoran, sistem cashiering-nya. Gitu. Nah, saya lanjut ke page selanjutnya. Nah, tadi kan kami sudah melakukan polling ya teman-teman ya. Banyak apa namanya pilihannya kayak gitu. Nah, mungkin jadi teman-teman mungkin ada yang khawatir nih propertinya mungkin ngerasanya ya tadi seperti yang saya bilang apakah cocok ya? Mungkin teman-teman ada yang sudah tertarik, sudah sempat kami introduksikan juga atau perkenalkan juga sistem Yanolja. Tapi masih ngerasa ragu sebenarnya sistem Yanolja ini pas atau enggak dipergunakan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ragu karena balik lagi sistem Yanolja ini kompleks dan cocok untuk semuanya dalam artiannya untuk hotel, untuk restoran, apa namanya hostel, bahkan apartemen guest house dan juga pastinya tadi di hotel group. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya kalau ngerasanya nih ada apa namanya punya villa atau mungkin bekerjanya di villa, villanya mungkin contoh ya teman-teman ya satu properti dia cuma ada beberapa unit saja villanya. Nah itu tetap bisa mempergunakan sistem dari Yanolja. Jadi tidak perlu ragu kalau merasa butuh dengan sistem Yanolja di reach out saja sayanya nanti. Oke, saya lanjutkan screen berikutnya. Nah, ini teman-teman adalah polling selanjutnya. Ini adalah tentang si dynamic pricing tadi yang saya bilang. Jadi kita pengen tahu nih,
sebenarnya teman-teman melakukan pricing atau strategi harga yang diterapkan di properti teman-teman itu seperti apa? Apakah dia dynamic, ataukah dia masih manual, ataukah teman-teman sudah punya revenue manager sendiri kayak gitu, atau biasanya mungkin e-commerce manager kayak gitu. Mohon dipilih juga sehingga nanti kami bisa dapat resultnya kayak gitu. Sebenarnya kenapa ya teman-teman, maksudnya ada polling yang terutama untuk dynamic pricing ini? Karena sebenarnya nanti ketika penjelasan di bagian revenue management itu saya perlu mempertegas teman-teman. Dynamic pricing itu sangat krusial untuk dilakukan di setiap properti ataupun di hotel. Karena ada juga nih kalau mungkin teman-teman pernah dengar atau bahkan masih teman-teman lakukan, ada yang mengaplikan flat rate kayak gitu. Nah, ini yang masih mungkin dirasa agak kurang pas ya teman-teman. Tapi untuk detailnya saya akan jelaskan setelah ini. Oke, untuk polling sudah, saya bantu ke page selanjutnya. Nah, ini teman-teman. Jadi, tadi saya sudah bilang nih, dynamic pricing itu penting dan produknya ada teman-teman di Anoja, namanya tadi si EasyMin. Nah, revenue management ini balik lagi ke masing-masing propertinya, balik lagi ke masing-masing manajemennya ya, ke propertinya tadi. Apakah tadi dia pengen menerapkan harga dynamic, ataukah dia flat, atau bahkan tadi sudah ada si revenue manajernya. Tapi yang bagus itu teman-teman adalah si dynamic pricing. Nah, sebelum saya masukin ke poin-poinnya, tapi saya coba kasih perbandingan. Bayangkan ya teman-teman, ini ada properti A. Properti A melakukan sistem harganya atau mengaplikan strategi pricingnya dia flat. Dalam artiannya mau dari Januari sampai Desember, mau dia high season atau low season, mau dia weekday ataupun weekend, itu contohnya ya Rp300.000 aja sepanjang tahun. Nah, bandingkan lagi nih teman-teman, ada properti B, dia menggunakan dynamic pricing. Jadi misalkan untuk low season dia harganya mungkin jadi 250, tapi untuk high season dia mungkin jadi Rp500.000. Kemudian untuk di weekdays dia mainkan harganya juga nih teman-teman. Dia coba apply-kan misalnya di weekdays harganya tadi mungkin Rp200.000, kemudian di weekend dia apply-kan harganya tadi 500 atau bahkan 600. Nah, untuk properti yang sudah aware dengan dynamic pricing itu bagus teman-teman. Karena balik lagi tadi, jangan mengapply-kan flat rate. Karena kalau misalkan flat rate, di-apply-kan lagi di low occupancy ataupun season yang masih di low kayak gitu. Itu mungkin akan susah untuk boosting atau generate bookingan atau reservasi dari tamu-tamu teman-teman kayak gitu. Nah, balik lagi, secara keseluruhan si dynamic pricing ini poinnya apa saja kayak gitu yang bisa diambil teman-teman. Pertama, tadi tentunya dengan adanya dynamic pricing menggunakan si EasyMin tadi diperpadukan ya teman-teman. Maka ketika misalkan sudah pakai properti A sudah pakai si EasyMin dari Yanoja, ketika dia pengen ganti harga kamarnya misalkan berdasarkan weekdays atau weekend, kemudian berdasarkan okupansi yang enaknya juga nih teman-teman. Bisa contoh, okupansi 0 sampai 25 dia pengen apply-kan Rp200.000. Nah, kemudiannya juga nanti dari okupansi 25 sampai 50% dia pengen apply-kan Rp300.000. Nah, itu ada formulanya teman-teman. Itu diizinin semua. Nah, untuk yang kedua, karena sudah tahu nih teman-teman si dynamic pricing dan sudah ngerti banget nih marketnya dia seperti apa, sudah ngerti maksudnya, oh iya benar juga ya, si periode tertentu ini di properti saya atau di properti A tadi, low season ini nggak bisa nih di-apply-kan harga Rp600.000, harusnya harga sekian. Nah, ketika sudah memahami dari properti teman-teman semuanya, maka bookingan juga pasti akan naik, gitu. Nah, kemudian poin yang ketiga yang perlu saya tambahkan di revenue management adalah adanya fitur CRT, Competitor Rate Tracker. Nah, di sini adalah untuk menganalisa nih teman-teman. Teman-teman pasti kan juga punya kompetitor ya pastinya ya. Nah, kemudiannya juga pasti menganalisa nih. Kalau teman-teman hari ini pasang harga Rp300.000, ini hari Rabu ya untuk weekdays. Tapi teman-teman ngecek nih di misalnya di beberapa OTA untuk kompetitor teman-teman, misalnya contohnya dia properti B dan C kayak gitu. Tapi harga dia misalkan 400.000, misalkan harga dia adalah Rp150.000 atau Rp200.000. Maka teman-teman bisa melakukan komparasi kayak gitu. Sebenarnya harga saya ini udah sesuai belum ya? Kalau properti kompetitor saya juga pasang harga segitu, mungkin dia ada analisa tertentu kayak gitu, pertimbangan dia apa kayak gitu. Nah, dengan fitur CRP atau Competitor Rate Tracker yang ada di EasyMin dari Yanoja, hal-hal tersebut lebih mudah teman-teman dibandingkan teman-teman harus ngecek ke beberapa OTA dari kompetitor teman-teman. Karena kalau dengan CRT tadi itu sudah ada di aplikasinya Yanoja. Gitu. Jadi ini lebih mudah ya teman-teman ya daripada teman-teman cek satu-satu gitu. Oke. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh Ibu Pramesti karena akan dibantu presentasi lanjutan dari Pak Dino. Silakan Bu Pramesti.
Iya, terima kasih sekali Kak Adi untuk materi yang sangat inspiratif untuk siang hari ini. Nah, buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial lainnya, jika ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan Pak Adi, silahkan untuk ditulis dulu di kolom Q&A. Nanti kita akan jawab satu persatu di sesi tanya jawab. Untuk berikutnya, nggak kalah menarik, ada materi yang sangat penting dari Bapak Dino Nugroho selaku founder dan CEO dari Planet HMS, yaitu terkait optimizing online presence and leveraging OTA for independent hotels and beyond. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Bapak Dino. Baik, terima kasih Ibu Prames dan Pak Adi. Terima kasih sudah diberikan kesempatan bisa bertemu dengan teman-teman hotelier yang ada di sini. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Dino. Saya adalah founder dari Planet HMS. Sama seperti Bapak dan Ibu, saya juga seorang hotelier. Baik Pak, boleh di next. Oke, boleh next lagi Pak. Oke, perkenalan sedikit tentang Planet HMS. Planet HMS adalah manajemen properti yang fokusnya membantu hotel meningkatkan revenue melalui digital marketing. Dan kami base-nya ada di Batam. Next Bapak. Nah, berikut adalah beberapa service yang kami sediakan, yaitu social media management, jasa untuk SEO dan SEM untuk website hotel, implementasi dan manage hospitality management tools yang disambut oleh Yanuza juga. Kemudian adalah revenue management. Nah, Pet HMS di sini ini bukan untuk menggantikan peran e-commerce ataupun revenue manager, tapi kami ingin bekerja sama dengan tim hotel untuk meningkatkan revenue hotel. Karena dunia digital marketing di perhotelan itu spektrumnya sangat luas. Boleh next Pak Adi? Baik, sekarang saya akan share bagaimana kita bisa mengoptimalkan online presence kita dan kita bisa memanfaatkan OTA sebagai media promosi. Oke, ini adalah sequence perjalanan bagaimana tamu mendapatkan produk yang kita jual. Nah, dalam digital marketing yang kita optimalkan adalah pada saat pre-arrival, yaitu pada saat tamu sudah belum memutuskan tapi sudah punya gambaran di mana dan kapan mereka akan menginap. Next, Pak. Oke, hal pertama yang kita bisa optimalkan dan wajib kita optimalkan adalah website. Ya mungkin banyak yang beranggapan bahwa website sudah tidak relevan. Padahal website ini sangat-sangat penting. Karena website itu adalah identitas utama kita di dunia digital. Baik tamu ataupun OTA partner pasti akan mencari informasi tentang properti kita dari website official kita. Jadi lebih alangkah baiknya kalau misalkan semua informasi yang sering ditanyakan kita bisa taruh di website kita. Selain tampilan yang responsif yaitu desain yang menyesuaikan tampilan desktop ataupun mobile, load time website juga harus cepat karena ini sangat mempengaruhi SEO. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar ya apa itu SEO? SEO adalah Search Engine Optimization, yaitu kita mengoptimalkan website secara organik agar muncul di halaman depan search engine. Hal lain yang mempengaruhi SEO adalah relevansi search data. Nah, ini kita dapat optimalkan dengan menggunakan Google Business kita. Nah, karena di Google Business kita bisa memberikan link ke website kita dan juga booking engine kita juga bisa kasih harga booking engine kita ke search engine. Oke, boleh next Pak Adi. Sorry, balik dulu. Oke, kita juga bisa kita wajib juga meningkatkan direct booking lewat booking engine. Nah, bagaimana sih kenapa dan bagaimana caranya? Dengan meningkatkan direct booking, kita bisa menghemat biaya dibandingkan kita harus bayar commission yang dikenakan oleh OTA. Nah, dengan booking engine kita juga dapat buat promotion atau membuat promo code.
Dan kita juga bisa cross sell service kita seperti massage ataupun transport service. Oke, direct booking memang produksinya itu lebih rendah dibandingkan OTA. Nah, tips kami untuk meningkatkan direct booking itu kita bisa buat harga direct booking kita jauh lebih murah dibandingkan OTA. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita kan dari booking engine kita bisa push harga ke Google. Karena saya sering banyak melihat banyak properti yang malah harga OTA-nya itu lebih rendah daripada direct booking. Mungkin di OTA ada promotion dan barnya tidak dinaikkan. Seperti itu. Nah, setelah kita set harga dan buat promotion, nah jangan lupa kita harus sering-sering untuk share di sosial media kita. Yang terakhir juga untuk meningkatkan direct booking, kita bisa manfaatkan WhatsApp. Nah, pastikan WhatsApp yang kita gunakan adalah WhatsApp bisnis. Nah, karena behavior tamu di Indonesia, walaupun mereka tahu di website kita mereka bisa booking secara langsung, mereka tetap booking lewat via chat. Nah, walaupun revenue-nya yang masuk sama, tapi kan ini buat ribet operasional ya, Bapak Ibu. Belum lagi kalau misalkan kita lupa balas chatnya, nah ini malah buat revenue hilang. Nah, untuk nanggulangin caranya, ya kita bisa menampilkan fitur yang ada di WhatsApp Business, yaitu welcome message dan buat katalog. Nah, di situ kita bisa taruh link menuju ke booking engine kita. Baik, next Pak. Nah, berikutnya kita bisa manfaatkan OTA sebagai media promosi dan channel distribusi. Nah, walaupun revenue kita dari OTA dipotong untuk bayar commission, tapi timbal balik yang kita dapatkan selain bookingan kamar, properti kita juga dipromosikan ke user base mereka. Nah, user base di sini yang saya maksud bukan hanya yang ada di dalam platform mereka, tetapi OTA juga punya budget untuk buat iklan di Google ataupun di search engine, di Google ataupun di sosial media. Mungkin Bapak dan Ibu pernah ya searching di website atau di sosial media tiba-tiba lihat banner iklannya booking.com atau Traveloka yang promosiin propertinya kita. Nah, ini salah satu yang bisa disediakan oleh OTA untuk properti kita. Nah, tapi bagaimana biar kita dipromosikan terus dan gimana caranya kita dapat exposure ini? Kita harus pahami dulu basic logaritma OTA. Apa sih basic logaritma OTA? Biar properti kita selalu dipromosikan, itu kita harus memperbesar conversion rate. Conversion rate itu rumusnya seberapa sering properti kita dilihat di platform mereka, dibagi berapa jumlah bookingan, kemudian dikali 100. Conversion rate yang dikatakan bagus jika di antara 3-5%. Nah, di mana kita bisa ngelihat conversion rate ini? Kita bisa lihat bisa buka di extranet. Hal-hal apa saja sih yang memengaruhi conversion rate? Yang pertama itu customer behavior, yang kedua adalah harga kita, yang ketiga adalah konten. Nah, poin berikutnya adalah campaign dan availability. Nah, biasanya market manager akan kontak kita untuk nawarin ikut promotion. Biasanya memang promotion yang diminta diskonnya sangat besar ya, 20-30%. Tapi kalau kami sarankan sih tetap ikut saja. Karena ini bikin exposure kita jadi lebih luas. Nah, tipsnya biar kita tidak rugi, ya kita bisa naikkan harga bar atau kita batasi allotment-nya. Kemudian sekarang juga beberapa OTA sudah menawarkan harga B2B. Ini mereka biasanya jual kamar kita ke third party. Dan sistemnya ini bukan dipotong commission, tapi mereka markup. Nah, third party yang besar itu seperti Shopee dan Tokopedia. Pengalaman kami sih, kami dapat banyak sekali bookingan dari Shopee dan Tokopedia. Padahal kami, properti yang kami manage itu tidak ada kontrak kerjasama. Ternyata itu mereka masuknya itu lewat Agoda dan Traveloka. Seperti itu. Kemudian kami juga menyarankan jangan menutup allotment kecuali terpaksa. Lebih baik kita naikin harga setinggi-tingginya. Karena sering saya temuin properti yang nggak perform di online itu bukan karena nggak ada tamu, tapi karena allotment-nya lupa di top up lagi pada saat sudah habis. Oleh sebab itu,
sangat penting kita punya channel manager, karena channel manager ini sangat membantu pekerjaan kita. Dan pasti kalau sudah pekerjaan kita lebih mudah, revenue yang didapatkan oleh hotel juga semakin baik. Poin berikutnya adalah untuk menaikkan revenue, kita bisa memainkan grid pricing. Seperti yang tadi Pak Adi sudah singgung, ada properti yang flat rate. Nah, ini kan juga tidak baik. Kita lebih baik kita memainkan harga sesuai dengan okupansi kita dan melihat harga kompetitor kita. Banyak di hari-hari besar itu terutama itu kita bisa mendapatkan revenue bisa 2 ke 3 kali lipat kalau kita bisa menaikkan dan memperhatikan harga kita. Baik, next Pak. Boleh next Pak. Oke, dengan menerapkan strategi-strategi tadi diharapkan kita mulai dari yang terkecil dulu, dari website kita, lalu kita maintain sosial medianya, kemudian properti kita bisa sering dilihat di OTA. Kemudian conversion rate kita menjadi besar dan OTA yang mulai mempromosikan kita. Ini seperti menciptakan snowball effect ya. Jadi dari kecil menjadi besar. Nah, jadi benefit yang didapat bukan hanya okupansi kamar kita yang penuh, tapi juga fasilitas lain seperti ballroom kita dapat terisi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Pak Dino untuk waktunya dan presentasi yang sangat inspiratif pada siang hari ini. Pada berikutnya kita akan mendengarkan lagi prakata dari Pak Adi terkait materi hospitality juga, Bapak. Dipersilahkan. Oke, terima kasih tadi Pak Dino atas presentasinya mengenai Planet HMS ya. Jadi nanti jika teman-teman mungkin nanti saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan, mungkin mau ditambahkan lagi pertanyaan untuk Planet HMS silakan, dan juga untuk terkait Yanolja, jika ada pertanyaan mohon di-dropkan pertanyaannya di kolom Q&A-nya. Nah, saya coba lanjutkan ya presentasi dari Yanolja-nya. Nah, sebenarnya poin ini sudah saya jelaskan tadi, saya secara verbal walaupun tidak ada tampilannya. Nah, jadi Yanolja tadi sudah kasih teknologi yang terbaik nih, menawarkan teknologi yang terbaik untuk teman-teman hotelier. Kemudian juga Yanolja memberikan servis yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada teman-teman hotelier. Tapi ini sebenarnya kenapa saya bisa yakin seperti itu ya? Untuk pengalaman pribadi saya sendiri secara personalnya, saya sudah coba di beberapa perusahaan penyedia sistem perhotelan yang berbeda. Tapi Yanolja ini dengan pengalamannya yang lebih dari 16 tahun, dengan improvement-nya yang berkesinambungan, itu produknya sudah terjamin memang bagus dan memang cocok untuk dunia perhotelan, apalagi untuk di Indonesia. Dan produknya sudah bisa dipastikan itu tidak hanya untuk hotel, tapi bisa juga tadi seperti untuk servis apartemen, bisa juga untuk villa, bisa juga untuk resort, bahkan bagus lagi untuk chain property ataupun hotel group. Nah, selain daripada itu, kenapa saya juga confident nih untuk melakukan webinar dan juga promo tentang Yanolja? Karena supportnya teman-teman, tadi 24 jam buat customer supportnya, dan tersebar di 170 negara. Dan bahkan untuk di Indonesia sendiri sebagai case-nya itu ada teman kami atas nama Fatur dan juga Upi, itu selaku account manager yang juga membantu untuk keseharian antara properti dan juga Yanolja-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki hambatan, memiliki kendala, atau memiliki pertanyaan, nah maka mereka akan bantu, dan juga terlebihnya pada saat onboarding-nya. Nah, kemudiannya juga Yanolja tadi saya bilang selain daripada pengalaman yang sudah cukup lama kayak gitu dan juga sudah terintegrasi dengan banyak sistem. Nah, di backup juga nih teman-teman seperti OTA, Booking.com, Agoda, Expedia, Airbnb dan juga Trip Connect kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena secara integrasinya tadi saya sudah bilang channel yang terintegrasi dengan Yanolja itu sangat banyak. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, baik itu OTA, baik itu metasearch, baik itu dengan booking engine, baik itu dengan payment gateway, itu semuanya lengkap di Yanolja gitu teman-teman. Nah, untuk slide selanjutnya saya ingin menampilkan nih teman-teman, kalau teman-teman lihat di screen masing-masing,
di sini ada beberapa properti. Nah, ini propertinya semuanya ada di Indonesia. Misalkan dari yang paling warna kuning ya di situ ada local collection kayak gitu. Kemudian juga ada HEHA Group ini. Nah, ini klien dari teman saya tadi Bu Pramesti. Ini ada di Yogyakarta, teman-teman. Kemudian ada juga nih Travelo Hotel, ini ada di Bandung. Kemudian untuk Mendulang itu juga ada di Bandung. Kemudian Alimar ini dia punya 2 area, teman-teman. Ada di Surabaya dan di Malang. Kemudian ada The Pirate, kemudian ada City Hub Hotel yang ada di Lombok, kemudian juga Kokotel. Nah, Kokotel ini cukup menarik, teman-teman. Dia merupakan salah satu partner yang cukup besar buat Yanolja karena dia tidak hanya memiliki properti ya, di Indonesia. Tapi propertinya itu lebih banyaknya ada di daerah Filipina, bukan di daerah, di negara Filipina, teman-teman, kayak gitu. Tapi untuk Indonesia sendiri, Kokotel itu banyak di daerah Jawa. Oke, itu cuplikan ataupun tampilan mengenai klien dari Yanolja. Nah, untuk selanjutnya, nah ini cukup menarik juga di slide yang saya tampilkan sekarang. Ini adalah recognition dari Yanolja, itu sudah memperoleh banyak hal, teman-teman. Dan tadi saya sudah sebutkan partnernya, nggak perlu saya perjelas lagi ya, tapi pastinya ada OTABooking.com itu sudah menjadi partner, eksklusif partner dengan Yanolja, kemudian juga Expedia, Airbnb. Tapi ini ada yang teman-teman mungkin perhatikan di sini, namanya PCI DSS. Ini adalah sertifikasi yang dimiliki oleh Yanolja. Ini adalah sertifikasi, ini bukan sertifikasi kehalalan ya teman-teman ya. Tapi ini adalah sertifikasi di mana Yanolja itu dilabelkan sebagai corporate ataupun perusahaan yang mampu untuk mensecurekan database dari kliennya. Jadi mungkin sekarang adalah masa-masa di mana properti banyak pertanyaan nih teman-teman. Sebenarnya kalau mereka menggunakan sistem Yanolja itu aman atau enggak kayak gitu. Nah, dengan adanya sertifikasi dari PCI DSS ini kami menjamin teman-teman tidak perlu khawatir karena database dari properti teman-teman itu pasti secure dan kami menggunakan cloud base dari EWS ataupun dari Amazon ya kayak gitu. Nah, untuk slide selanjutnya saya sudah bicara banyak hal mengenai Yanolja, tapi saya perlu pertegas sekali lagi teman-teman, kenapa nih harus pilih Yanolja? Kalaupun teman-teman mungkin masih ragu, nah inilah jawabannya teman-teman. Pertama, karena Yanolja itu kliennya tidak hanya di Indonesia, ataupun tadi saya sempat singgung Filipina ya teman-teman, tapi ada di seluruh dunia, tersebar di 170 negara, dan saat ini kliennya sudah lebih dari 33.000. Untuk di Indonesia sendiri teman-teman itu kliennya kurang lebih hampir 1.000 klien, kayak gitu. Dan ini tidak hanya hotel, tapi juga dari apartemen, dari homestay, guest house, Airbnb dan BNB dan sebagainya, dan bahkan restoran yang perlu saya tambahkan juga teman-teman. Nah, kemudian juga untuk sistemnya itu disupport 50 language atau 50 bahasa. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini khawatir ya, mungkin tadi presentasinya bahasa Inggris, sistemnya nanti bahasa Inggris juga, mungkin ada yang mungkin ngerasanya kurang nyaman ya dengan bahasa Inggris ya. Tapi tidak perlu khawatir teman-teman, karena sebenarnya sistem Yanolja itu juga bisa diakomodir atau diprovidkan dalam bahasa Indonesia. Jadi akan lebih mudah dalam keseharian teman-teman di sana. Nah, untuk partnernya tadi saya sudah bilang sangat banyak, itu 300 partner teman-teman, baik itu dari OTA, baik itu dari payment gateway dan sebagainya. Kemudian juga untuk onboarding-nya ini sudah sangat ekspertis teman-teman dari Yanolja, itu tersebar di, maksud saya dalam jumlah member dari onboarding timnya lebih dari 400 orang. Dan untuk Indonesia tadi seperti yang saya sudah informasikan ada teman kami atas nama Fatur dan juga Upi, gitu. Dan pastinya tim supportnya yang 24 jam ini perlu sangat digarisbawahi teman-teman. Kenapa? Karena mungkin kalau teman-teman sudah lihat ya kompetitornya, banyak kompetitor yang menyediakan sistem perhotelan juga. Tapi kelemahannya tuh ada rata-rata di live supportnya. Kalau teman-teman dengar presentasi mereka atau penyampaian dari mereka, itu tim supportnya paling ya teman-teman, maaf ya, saya tidak berusaha menyinggung, tapi saya mau menyatakan faktanya. Tapi biasanya nih tim support dari mereka tuh cuma ada di weekdays dan itu pun dari jam tertentu biasanya teman-teman dari 9 pagi sampai 6 sore. Tapi kalau untuk yang Yanolja, nah itu dia 24 jam. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau ada merasakan hambatan itu 24 jam akan disupport oleh tim Yanolja. Oke, dilanjutkan oleh Bu Pramesti, silakan. Ya, teman-teman, seru sekali ya setelah mendengarkan materi dari Pak Adi dan Pak Dino pada siang hari ini. Terima kasih untuk Q&A-nya sudah kami terima dengan baik dan juga banyak ternyata atensi dari teman-teman ini dan menarik-menarik semua ya pertanyaannya. Kalau kayak gini sih bisa-bisa semuanya dapat door prize ya, Mas Adi ya. Oke,
nanti di penghujung acara kita juga akan memberikan door prize khusus untuk peserta yang memberikan pertanyaan terbaik. Untuk beberapa pertanyaan sudah mendapatkan jawaban, dan untuk beberapa pertanyaan boleh dibantu untuk dijawab Mas Adi dan Pak Dino, silahkan. Oke. Ini untuk Pak Dino dulu yang mau bantu jawab pertanyaan, karena sini tadi saya lihat ada pertanyaan yang dihususkan untuk Pak Dino kalau nggak salah saya tadi dari dari partisipan atas nama Tridila Usma di pukul 1.32. Mau coba dijawab dulu atau bagaimana Pak Dino? Oke, yang pertanyaan tentang peran peran AI ini ya Pak dia. Pertama, bagaimana cara atau strategi efektif bagi kami sebagai generasi milenial agar dapat melakukan edukasi, awareness, kesadaran anak muda untuk meningkatkan promosi di era digitalisasi sekarang, katanya kayak gitu. Oke. Sebelum menjawab, saya ingatkan sekali lagi kepada peserta sekalian untuk mengisikan data kehadirannya ya, yang tadi sudah saya share, karena itu untuk kesempatan teman-teman sekalian mendapatkan door prize di penghujung acara nanti. Jadinya untuk teman-teman yang belum mengisikan form pendaftaran, silakan untuk mengisikan form pendaftarannya. Untuk linknya ada di chat box. Terima kasih. Silakan Pak Dino. Oke, jawabannya bagaimana cara untuk strategi efektif bagi kami sebagai generasi milenial atau Gen Z? Oke. Nah, kalau dari saya jawabannya simple ini. Eh, kita sering-sering bergaul atau kita mencari komunitas. Jadi itu di situ kita bisa melatih soft skill dan hard skill kita. Nah, karena memang untuk ngelatih ini ya learning by doing sih. Mungkin itu saja Pak Adi. Kemudian Oke, ini siap. di bawah juga ada pertanyaan lagi ya dari Tridila. Bagaimana menurut Bapak peran dari AI sendiri dalam membantu meningkatkan sistem marketing dari manajemen perhotelan? Oke, nah ini bagus pertanyaannya. Oke, AI, sekarang memang udah dunia AI sudah mulai muncul nih. Bukan berarti eh, marketing yang yang berjalan seperti dulu itu akan hilang, tapi tidak. Nah, jadi menurut saya siapa yang menggunakan AI, dia yang bakal bisa survive gitu. Halo Pak Dino. Oke, nah gimana Pak? Oh enggak, tadi saya pikir Bapak ada apa namanya lost koneksi, maaf. Oke, nah ini ada pertanyaan bagus nih Pak dari Ibu Komang Ariesta. Oke. Bagaimana caranya memastikan harga yang kita offer dengan YCS, produk atau PTMS tetap lebih murah dibanding OTA tanpa menimbulkan disparity dengan OTA? Mengingat OTA juga menggunakan meta search untuk menemukan harga termurah dan langsung bisa adjustment sendiri. Nah, ini pertanyaan bagus dan ini memang praktek praktek yang terjadi nih Pak. Memang di Booking Engine kita bisa push harga ke meta search. Ini pasti kalau kita set harga lebih murah, eh, rekan-rekan hotel itu pasti akan komplain tuh ke hotel. Ini gimana nih harganya lebih murah? Kalau dari kami pengalaman, triknya itu kita bisa pakai promo code. Booking Engine Janolja ini udah bisa menggunakan promo code. Nah, Jadi harga yang ditampilkan tetap sama. Nah, tetapi kalau saya sih eh, lebih baik itu kan channelnya kita sendiri. Jadi nggak masalah kita turunin harganya lebih rendah daripada OTA untuk meta search. Karena meta search sekarang yang paling sering digunakan tamu itu di Google sih. Gitu Pak Adi. oke, siap. Oke, ada lagi mungkin yang pertanyaan buat Pak Dino yang mau Pak Dino jawab. Kayaknya sudah Pak. Oke, oke, siap. Ini saya bantu coba untuk jawab pertanyaan dari apa namanya teman atas nama Pak Rio Sanjaya ya. Oke, ini kayak pertanyaan ditujukan buat kita berdua sih Pak, kayak gitu. Oke. Dan Pak Dino. Mungkin saya juga bacakan pertanyaannya dulu. Yang pertama satu, apa dampak teknologi platform Yanoja seperti sistem manajemen properti atau PMS dan penilaian atau evaluasi terhadap pengalaman tamu dan kepuasan pelanggan?
Sebenarnya gini, kalau saya bantu jawab ya Pak Rio ya. Jadi dengan adanya sistem, tadi perlu dimundur lagi nih, saya perlu kasih reminder lagi. Teknologi Yanolja, sebagai salah satu contohnya di sini Pak Rio menunjukkan untuk PMS-nya. Nah, sebenarnya PMS itu perlu saya kasih reminder tadi seperti yang saya bilang adalah dipergunakan banyaknya oleh teman-teman di dunia perhotelan itu di front office, kemudian di housekeeping, kemudian di engineering, kemudian juga di finance. Maka sebagai contoh, saya ambil contoh case-nya untuk di front office. Kalau misalkan tadi ada properti A dan properti B, properti A masih menggunakan manual dengan formulir registrasi yang perlu diisi. Nah, otomatis kalau di-compare dengan properti B yang sudah menggunakan PMS dari Yanoja, ini akan apa namanya, timpang kayak gitu. Dalam artian timpangnya pasti akan lebih efektif dan efisien di properti yang sudah menggunakan sistem Yanoja. Karena dia akan lebih otomatis bisa di-scan pasportnya, itu sebagai contohnya. Kemudian juga penginputan datanya tinggal ditanyakan saja, misalnya saya yang menjadi front office-nya ada Pak Rio nih yang datang check-in. Pak Rio mau konfirmasi untuk check-in-nya tanggal sekian-sekian, itu saya tinggal bacakan di sistemnya. Jika perlu diedit, maka tinggal diedit di sistemnya. Tapi kalau dibandingkan tadi properti A yang masih menggunakan manual, otomatis harus dicoret ataupun dihapus. Dan ini akan tidak efektif dan juga tidak paperless juga pastinya. Nah, balik lagi nih pertanyaan selanjutnya kepuasan pelanggan. Tentunya kalau saya sebagai tamu check-in di properti A dan dibandingkan dengan properti B tadi, saya akan lebih puas di properti B. Karena tadi properti B sudah lebih profesional, aware akan teknologi, di mana tadi balik lagi nih, demand ataupun ekspektasi tamu ketika check-in ataupun menginap di properti itu makin tinggi kayak gitu loh. Jadi dia pengennya adalah cepat check-innya, tidak ada kendala gitu. Nah, kemudian kalau untuk kedua, bagaimana hotel dapat memastikan bahwa adopsi teknologi baru tidak menyebabkan ketergantungan berlebihan pada sistem digital yang dapat berisiko jika terjadi gangguan teknis. Oke, ini mau dari Pak Dino yang jawab atau bagaimana? Oke, mungkin saya kasih jawaban sedikit, Pak, nanti Bapak bisa melanjutkan. Oke. Adopsi teknologi baru tidak menyebabkan ketergantungan. Sekarang kita sudah dunia modern, ya mau tidak mau kita memang harus beradaptasi. Untuk masalah ketergantungan atau tidak itu tergantung dari kita dan manajemen. Karena sebetulnya konsepnya PMS itu kan menggantikan sistem yang dulu yang masih manual, masih tulis pakai buku. Nah, sebetulnya untuk ini eh, ketergantungan itu sangat relatif sih menurut saya. Begitu. Lalu untuk yang terjadi gangguan teknis. Nah, ini Pak Adi mungkin bisa menjelaskan nih. Karena kalau menurut saya untuk dunia modern udah jarang kayaknya ada gangguan teknis Iya. untuk sistem perhotelan. Oke, siap saya bantu tambahan jawaban dari Pak Dino tadi. Terima kasih. Jadi sebenarnya gini, adopsi mengenai teknologi itu sebenarnya bukan artinya akan menciptakan ketergantungan atas properti terhadap sistem. Sebenarnya itu sudah menjadi suatu keharusan kayak gitu. Balik lagi nih, kalau kita ambil contoh ya, mungkin yang simpelnya, kita sebagai manusia itu harus makan kayak gitu. Nah, itu adalah kebutuhan dasarnya gitu kan ya. Tapi kalau untuk properti, dia sudah harus mengadopsi teknologi ini sudah sebagai kebutuhan kayak gitu loh. Jadi tidak bisa diartikan juga tadi tergantung dari sudut pandangnya apakah menciptakan ketergantungan yang berlebihan atau tidak. Tapi balik lagi, teknologi itu sudah krusial. Bayangkan saja kalau kita punya properti, propertinya sudah banyak kamarnya, propertinya bagus, tapi tidak ditopang dengan teknologi, tidak ditopang juga dengan online channel untuk marketing dari si propertinya. Jadi itu sangat mubazir dan sayang sih bagi kami kayak gitu. Jadi itu tergantung sudut pandang dari apa namanya properti atau manajemennya seperti apa. Nah, kemudian apakah yang dapat berisiko jika terjadi gangguan teknis? Sebenarnya ini nggak perlu khawatir ya dari apa namanya pertanyaan Pak Rio Sanjaya. Karena gini, tadi saya sudah jelaskan tim support Yanoja itu 24 jam dan juga ada account manajernya. Jadi balik lagi, jika kalau memang pun terjadi gangguan teknis terhadap sistem Yanoja, maka nanti tetap bisa dikoordinasikan dengan tim kami dan pasti tentunya akan dibantu jawab ataupun diresolvekan kendala tersebut secepat mungkin gitu. Saya harap ini menjawab pertanyaan untuk Pak Rio Sanjaya ya. Oke, terima kasih. Nah, kemudian saya lihat ini mungkin masih ada waktu sebentar, mungkin Pramesti, Bu Pramesti. Ya, Oke. baik. Ini pertanyaannya banyak banget ya teman-teman. Ternyata banyak sekali yang tertarik di sini. Saya akan bantu untuk jawab beberapa.
kurang lebihnya ada yang tanya dari Bapak mana ini tadi? Dari Pak Barinto. Beliau menanyakan apakah website kita itu bisa mencakup beberapa hotel. Nah, kita bisa banget Bapak Ibu sekalian untuk website kami atau panorama kami itu bisa mencakup beberapa hotel Bapak Ibu sekalian. Jadinya semua hotel Bapak Ibu sekalian bisa tertampil dalam satu website yang sama. Misalnya kayak nanti mau di switch biar bisa masuk ke masing-masing website itu juga bisa. Untuk contohnya website kita seperti apa, saya akan mengirimkan di kolom chat terkait panorama atau website yang kami miliki. Ini contoh-contoh template-nya, jadinya template kita benar-benar banyak banget. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian lihat-lihat dulu, siapa tahu cocok. Terus ada pertanyaan lagi. Apa sudah terjawab semua, Mas? Kurang lebihnya ya? Nggak apa-apa, ini kan waktunya mungkin agak mepet untuk sesi door prize ya. Tapi saya bantu satu pertanyaan lagi. Tadi ada pertanyaan dari Rizky Yudhistira. Ini dari Prima SR Hotel kayak gitu. Fitur baru YCS ataupun Yanolja itu dynamic pricing. Apakah untuk rate tersebut diubah secara otomatis dan apakah rate masing-masing OTA bisa dibuat berbeda dengan booking engine? Ya. Ini ada dua pertanyaan yang berbeda. Pertama, apa namanya, untuk harganya pergantiannya apa bisakah otomatis? Iya, karena tadi di dynamic pricing ataupun di izinin dari Yanolja itu ada formula tertentu. Jadi ada beberapa pilihan. Misal contohnya tadi harganya mau diganti berdasarkan okupansi dari 0 sampai 25 harganya sekian, 25 sampai 50% harganya sekian. Itu ada formulanya yang bisa disettingkan. Nah, kemudiannya juga itu ada pilihan untuk dynamic pricing berdasarkan hari. Ada yang berdasarkan weekday, berdasarkan weekend, berdasarkan tanggal, berdasarkan bulan bahkan. Jadi ini otomatis, jadi tidak perlu pusing. Jadi misalnya hari ini Pak Rizky Yudhistira ini sudah menggunakan dynamic pricing dari Yanolja dan sudah disettingkan nih sampai di bulan Desember untuk dynamic pricingnya. Maka itu nggak perlu lagi cek-cek karena itu sudah terganti secara otomatis gitu. Nah, menjawab pertanyaan kedua dari Pak Rizky, apakah rate masing-masing OTA bisa dibuat berbeda dengan booking engine? Jawabannya pasti iya, kayak gitu. Karena nanti di sistem dari channel manager Yanolja, yaitu EasyCentrix, itu nanti ada pembeda untuk harga yang di OTA-nya dan juga harga yang dari booking engine. Jadi tidak perlu khawatir ya. Karena balik lagi kan kalau untuk harga OTA tadi seperti yang sudah disinggung sama Pak Dino, itu kan pasti harga OTA harus mempertimbangkan ya komisinya si OTA tersebut kayak gitu juga biasanya kadang-kadang juga ada fee atas promosi yang tertentu yang di-apply-kan oleh si OTA-nya. Tapi kalau si booking engine sudah pasti harganya bisa dibuat berbeda dengan harga OTA tersebut kayak gitu. Dan juga bisa ditambahkan juga tadi yang seperti Pak Dino bilang itu bisa di-create-kan package ataupun kode promo sehingga si harga booking engine-nya lebih atraktif lagi gitu. Itu jawaban saya untuk Pak Rizky Yudhistira dari Prima SR Hotel ya. Terima kasih. Nah, mungkin bisa dilanjutkan apa namanya Bu Pramesti untuk sesi door Oke, prize-nya. Nah, untuk oke, pertanyaan yang lain nanti akan kita bantu jawab via chat. Terima kasih. oke. Sepertinya kurang lebih kebanyakan dari pertanyaan sudah mulai terjawab ya teman-teman ya. Nanti jika ada kurang-kurangnya bisa kita lanjutkan lagi di sesi chat. Berikutnya kita ada di sesi door prize teman-teman. Nah, di sesi door prize ini seperti yang tadi saya sampaikan, akan dipilih pertanyaan terbaik dari sisi Pak Adi ataupun Pak Dino. Silakan dari Pak Adi dan Pak Dino untuk memilih satu peserta terbaik, satu pertanyaan terbaik. Mungkin Masing-masing kalau satu ya. boleh ini yang ini dulu Bu, yang spin and wheel. Jadi si Pak Dino sama saya boleh ada waktu sebentar untuk ngecek lagi pertanyaan terbaiknya, boleh? Oh, boleh banget, boleh. Ah, Untuk spin and wheel, oke. Sebentar, akan share screen ya. Pak Dino, selagi menunggu Ibu Pramesti untuk share screen aplikasi Spin and Wheel-nya, mohon dibantu dipilihkan ya Pak pertanyaan buat Planet HMS yang terbaiknya sehingga nanti bisa pesertanya atau partisipannya memperoleh hadiah dari Yanolja. Siap. Oke, satu pertanyaan saja Pak.
Mas Adi boleh stop share screen karena ini mau share untuk spin wheel-nya. Sebenarnya bisa sih, coba di-share dulu. Kalau memang tidak bisa, saya stop share. Ini disable share soalnya. Nggak bisa ya? Oke, saya stop share dulu ya. Oke, silakan. Oke teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, untuk teman-teman yang sebagai partisipan harap untuk mengisikan daftar hadir yang tadi saya share karena untuk mengisikan spin wheel ini. Oke, untuk spin wheel ini nanti kita akan memilih 4 orang yang beruntung ya. 4 kan Mas? Ya, benar sekali 4. Masing-masingnya Iya. 100.000 rupiah. Oke, mantap. Masing-masing 100.000 rupiah untuk 4 orang pertama. Silahkan. Saya klik spin wheel. Yuk, mulai. Oke, boleh di screenshot. Selamat untuk Bapak Sulaiman Ahmad. Nanti dari tim kita akan menghubungi Bapak Sulaiman Ahmad ya. Tadi udah mengisikan detailsnya ya Pak. Nanti akan kami hubungi Bapak melalui WA. Untuk berikutnya, oke, terima kasih. Mantap. Selamat kepada Kak Dwi Karismasari mendapatkan 100.000 nanti akan dihubungi tim kami ya Kak. Oke, berikutnya. Selamat kepada Kak Rio Sanjaya untuk mendapatkan hadiah 100.000 nanti akan dihubungi tim kami. Oke, untuk spin yang terakhir. Selamat kepada Kak Siti Nur Elizah mendapatkan pilpres sebesar 100.000 rupiah nanti akan dihubungi oleh tim kami. Baik, Mas Adi boleh lanjut share screen? Ya, sebentar. Oke. Baik, untuk Kak Adi dan Kak Dino udah siap untuk masing-masing pertanyaan terbaiknya? Iya, dari saya sudah. Mungkin mau Pak Dino dulu, silakan boleh. Kalau dari saya pertanyaan terbaik ini dari Bu Komang Ariesta yang tadi Pak. Ini saya suka pertanyaan. Baik, selamat kepada Ibu Komang Ariesa untuk mendapatkan door prize spesial dari kami. Nanti akan dihubungi oleh tim kami. Selamat Ibu Komang. Oke. Untuk dari saya, tapi sebelum saya coba informasikan siapa pertanyaan terbaik buat Yanolja, yang tadi untuk Ibu Komang, mungkin kalau memang tadi dirasa belum sempat ya submit nomor handphone ataupun alamat email yang aktualnya, mohon disubmit di link registrasi ulang yang di-share oleh Ibu Pramesti sehingga nanti bisa saya hubungi. Nah, untuk pertanyaan terbaik dari Yanolja atau versi Yanolja itu saya rasa pertanyaan dari Pak Rizky Yudhistira. Kenapa? Ini dari pertanyaan beliau adalah menyangkut dynamic pricing, di mana sebenarnya ini sudah sesuai banget nih dengan tadi apa yang saya sampaikan dan pertanyaannya juga oke ya dalam artiannya beliau mengetahui maksudnya pertanyaannya apakah tadi itu di settingnya otomatis kah kayak gitu ataukah butuh misalnya setiap hari harus dicek harus digonta-ganti settingannya kayak gitu tadi saya udah jawab ya. Dan kemudian juga apakah red OTA-nya ini dan juga si booking engine itu bisa dibuat berbeda atau enggak kayak gitu. Jadi saya rasa ini pertanyaannya sudah sesuai dengan tema hari ini tentang booking engine, kemudian juga tadi dengan si dynamic pricing. Sekali lagi selamat buat Pak Rizky dan Ibu Komang terhadap pertanyaan terbaiknya. Dan untuk informasi door price-nya nanti saya akan hubungi dan untuk pemenang spin and wheel sekali lagi saya ingatkan itu 100.000 rupiah per orang.
Sedangkan buat pertanyaan terbaik itu Rp150.000 per orang. Jadi Pak Rizky Rp150.000, Bu Komang Rp150.000. Oke, Bu Pramesti silakan dilanjutkan. Ya, selamat untuk para pemenang door prize pada hari ini. Semoga semuanya senang ya terima door prize-nya ya. Baik, kita menuju di penghujung acara, yaitu di acara penutupan, di mana akan saya simpul sedikit terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Adi dan Bapak Dino, di mana Pak Adi ini lebih concern terkait sistem, bagaimana sih ekosistem dari sistem perhotelan ini mampu membantu hotel untuk growth atau berkembang lebih baik lagi, lebih maju lagi untuk menghadapi bagaimana tantangan zaman pada saat ini. Karena tidak dipungkiri, pada saat ini bagaimana hotel itu bisa berkembang dengan lebih baik ketika Bapak Ibu sekalian juga mampu mengikuti perkembangan zaman. Di mana dari Yanoja sendiri ini memberikan kemudahan, kenyamanan, selain dari sisi supportnya, tetapi juga ada didukung dari sisi sistem di mana sistemnya sudah end-to-end atau semua sistem sudah ada jadi satu. Semua kebutuhan sistem perhotelan kami memilikinya. Seperti itu. Dan untuk Bapak Dino sendiri, untuk Bapak Ibu sekalian yang kiranya memiliki concern untuk dimanajekan secara keseluruhan untuk propertinya, itu cocok banget nanti bisa menghubungi Pak Dino dari Planet HMS. Seperti itu, karena tidak dipungkiri Bapak Ibu mungkin ada kebingungan atau mungkin butuh bantuan terkait pengelolaan manajemen hotel, nanti bisa dengan Pak Dino secara langsung. Terima kasih untuk partisipasinya dan stay sama kita sampai di penghujung acara ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Semoga kita bisa bertemu di acara berikutnya. Terima kasih partisipasinya semua. Selamat siang. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Pramesti dan Pak Dino. Terima kasih juga Pak Adi dan Mbak Prames.